Lancelot, kesatria cinta dan kehormatan. Awal perjalanan. Fajar pertama di luar Avalon terasa dingin di kulit Lancelot. Kabut masih menggantung rendah di antara bukit-bukit ketika ia memacu kudanya. Valian, meninggalkan tanah yang telah menjadi rumah selama 17 tahun. Di punggungnya tergantung Arondit, pedang warisan yang tak pernah tumpul. Dan di dadanya, berat beban perpisahan dengan Lady of the Lake. Dunia manusia adalah tempat yang ramai dan tak terduga. Lancelot melintasi desa-desa miskin, hutan-hutan berbahaya, dan reruntuhan kuno dari kerajaan yang telah hilang. Ia menyelamatkan pendeta dari penyamun, menolong seorang anak yang tersesat, dan menghukum seorang bangsawan zalim. Di setiap perbuatan baiknya, namanya mulai terdengar, Lancelot dari danau. Namun perjalanan sejatinya berakhir ketika ia tiba di gerbang Camelot. Kota itu berdiri megah, dikelilingi tembok tinggi dan menara perak. Pasar dipenuhi musik dan tawa. Kesatria berlatih di halaman, dan rakyat menyambutnya seperti legenda yang baru lahir. Raja Arthur sendiri menyambutnya dengan keraguan dan hormat. "Jika kau sungguh kesatria sebagaimana cerita orang," ujar sang raja, "buktikan di arena." Dalam turnamen meja bundar, Lancelot mengalahkan setiap lawan tanpa membunuh. Gawain, Percival, Bors, semua kalah bukan oleh kekuatan semata, tetapi oleh ketepatan dan belas kasih. Ketika tombaknya pecah, ia melawan dengan tangan kosong. Ketika lawan jatuh, ia menunduk memberi hormat. Raja Arthur bangkit dari singgasananya. "Kau bukan hanya pejuang, kau adalah penebus nilai-nilai kita. Selamat datang di meja bundar." Sang ratu dan kesepian. Hari-hari berlalu di Camelot, dan Lancelot menjadi lambang kesatria sejati. Namun dalam diam, hatinya mulai tertambat pada sosok yang tak boleh dicintai, Ratu Guinevere. Ia bertemu dengannya pertama kali di taman istana. Sang ratu sedang duduk di bangku batu, memetik kelopak mawar sambil membaca puisi. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seolah membeku. "Kau adalah kesatria yang dibicarakan angin," ucap Guinevere. "Tapi mengapa kau selalu tampak sepi?" Hubungan mereka berkembang dalam bayang-bayang. Mereka saling menulis surat, berbagi kisah masa lalu, dan sesekali bertemu diam-diam di perpustakaan tua atau lorong istana yang terlupakan. Lancelot berjuang menolak perasaannya. Setiap kali ia menatap Arthur, hatinya teriris. Ia mencintai raja itu seperti ayah, saudara, dan sahabat. Namun cinta adalah hal yang tak dapat diperintah. "Aku mencintaimu, tapi aku juga takut padamu," bisik Guinevere suatu malam. "Kau adalah cermin yang mengingatkanku bahwa cinta bisa menjadi dosa." Lancelot mulai menarik diri dari pesta dan perayaan. Ia menenggelamkan diri dalam tugas, berharap waktu akan memudarkan perasaan. Tapi cinta, seperti pedang sihir, tak mudah ditanggalkan. Hasutan dan kehancuran, sementara cinta tumbuh dalam senyap. Kejahatan menyusun rencana. Mordred, anak Arthur dari hubungan kelam masa lalu, melihat Lancelot bukan sebagai saudara, tapi ancaman. Dengan licik, ia menyebarkan bisikan ke telinga penasihat, menyuap pelayan, dan akhirnya menyiapkan perangkap. Ia tahu, untuk menghancurkan Camelot, cukup menyalakan api di hati Arthur. Suatu malam, Mordred membawa sang raja menyelinap ke kamar belakang istana. Di sana, Arthur melihat Guinevere dan Lancelot dalam pelukan. Bukan kebohongan, tapi kebenaran yang menghancurkan. Arthur tak berkata sepatah kata pun. Ia memalingkan wajah, menahan air mata, dan hanya memberi perintah dingin, "Tangkap ratu. Hukum dia, dan usir pengkhianat itu." Guinevere dijatuhi hukuman bakar. Lancelot, dalam kepanikan dan cinta, menyerbu penjara bersama para pengikut setianya. Ia membebaskan sang ratu, namun darah pun tumpah. Para penjaga kerajaan gugur, dinding istana ternoda merah, dan meja bundar, simbol persaudaraan, mulai retak oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Perang saudara, kabar tentang pelarian Lancelot mengguncang negeri. Sebagian kesatria, Bors, Lionel, dan Hector, berpihak padanya. Sisanya tetap setia pada Arthur. Persaudaraan menjadi permusuhan. Raja Arthur memimpin pasukan sendiri. Perang saudara berkobar dari perbatasan timur hingga lembah utara.
Rakyat menderita, desa terbakar, anak-anak yatim, semua karena cinta dua manusia yang tak bisa bersama. Di tengah konflik, Mordred mengangkat dirinya sebagai raja. Ia mengklaim tahta saat Arthur berada jauh di medan perang. Rakyat yang putus asa mulai percaya padanya, dan ia duduk di singgasana dengan mahkota curian. Guinevere menghilang. Ada yang mengatakan ia kembali ke biara tempat ibunya dahulu tinggal. Ada pula yang percaya ia melarikan diri ke negeri selatan. Hati Lancelot hancur. Pertempuran terakhir terjadi di Salisbury. Arthur bertempur melawan Mordred dalam duel berdarah. Keduanya saling tikam. Mordred tewas, dan Arthur terluka parah. Saat Lancelot tiba, Arthur sudah sekarat. "Maafkan aku," ujar Lancelot, berlutut di sisi raja. "Cinta bukan dosa," kata Arthur lemah. "Tapi kita terlambat mengerti." Pengasingan dan akhir. Setelah kematian Arthur, Camelot hancur. Kesatria-kesatria bubar. Rakyat meninggalkan kota. Lancelot menanggalkan baju zirah dan berjalan sendirian ke utara. Ia tiba di sebuah biara terpencil, jauh dari dunia. Di sana ia menjadi petani, perawat orang miskin, dan penulis kitab-kitab doa. Ia menolak disebut Sir. Ia ingin dikenal sebagai Brother Lancelot. "Aku telah membawa kebinasaan pada negeri yang kujaga," katanya pada kepala biara. "Aku hanya ingin tenang." Tahun-tahun berlalu, rambutnya memutih. Tangan yang dulu menggenggam Arondit kini memegang cangkul. Tapi hatinya masih menyimpan nama Guinevere. Suatu malam musim gugur, ia tertidur dan tak pernah bangun lagi. Di sampingnya ditemukan surat, ditujukan pada Guinevere, pada Arthur, dan pada siapapun yang masih percaya pada legenda. "Aku bukan pahlawan. Aku adalah luka yang belajar berjalan. Tapi jika kisahku membuat orang belajar mencintai dengan jujur dan bertarung demi kebenaran, maka biarlah aku hidup dalam ingatan mereka." Masa pelatihan di Avalon. Avalon adalah dunia yang terpisah dari waktu. Di sini, bukan hanya tubuh yang dilatih, tetapi juga jiwa dan pikiran. Danau yang bening seperti kaca mencerminkan bukan hanya wajah, tetapi juga kedalaman batin. Inilah tempat di mana Lancelot, yang masih muda dan penuh semangat, menemukan dirinya dibentuk oleh kekuatan magis yang jauh lebih besar daripada pedang atau perisai. Pagi pertama di Avalon selalu diselimuti kabut tebal yang perlahan menghilang seiring terbitnya matahari. Tidak ada jam di sini, tidak ada hari yang benar-benar berakhir. Waktu seolah melambat, memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Lady of the Lake, yang begitu agung dan penuh misteri, adalah pengasuh dan guru pertama bagi Lancelot. Ia tidak hanya mengajarkan tentang teknik bertarung, tetapi juga tentang kesederhanaan dan kebesaran jiwa. Dalam tatapan mata Lady, Lancelot melihat dunia yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dunia yang dipenuhi dengan kisah-kisah para pahlawan, dewa, dan jiwa-jiwa yang telah mengorbankan segalanya demi kebaikan bersama. Pada pagi hari yang sepi, Lady of the Lake membawa Lancelot ke tepi danau. "Setiap kesatria harus belajar untuk mendengarkan air. Lancelot," ujarnya. Suaranya lembut namun penuh makna. "Air tidak bisa dipaksa untuk mengalir ke tempat yang tidak ingin ia tuju, sama seperti hati manusia. Untuk menjadi kesatria sejati, kau harus belajar mengalir bersama arus kehidupan, bukan melawannya." Lancelot duduk di tepi danau, memandang air yang berkilauan dengan sinar matahari. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi pikirannya terus terisi oleh gambaran-gambaran tentang dunia luar, dunia yang penuh peperangan dan intrik. "Aku ingin menjadi kesatria yang hebat, seperti dalam legenda-legenda yang aku dengar," ucapnya. "Aku ingin melindungi yang lemah dan menghukum yang jahat." Lady of the Lake menatapnya dengan tajam. "Jangan mengejar kekuatan, Lancelot. Kekuasaan hanya akan membawa kesepian dan penderitaan. Pahami ini, kesatria sejati tidak memerlukan pujian atau penghargaan. Kesatria sejati berjuang bukan karena mereka bisa, tetapi karena mereka harus." Hari demi hari, Lancelot berlatih dengan tekun. Di bawah bimbingan Lady of the Lake, ia berlatih bertarung dengan pedang, namun dengan cara yang berbeda dari kebanyakan kesatria. Lancelot tidak hanya diajari untuk menyerang atau bertahan, tetapi untuk memahami gerakan, ritme, dan aliran setiap pertempuran.
Ia belajar untuk melihat dunia dengan mata yang lebih tajam, untuk merasakan setiap langkah, dan untuk mendengarkan setiap desah nafas yang dihembuskan angin. Seorang kesatria tidak hanya berperang dengan pedang, kata Lady of the Lake suatu sore. Kekuatan sejati ada dalam kemampuannya untuk menjaga keseimbangan. Dan untuk menjaga keseimbangan, kau harus menjaga kedamaian dalam dirimu. Lancelot juga dibawa berkelana ke berbagai bagian Avalon yang magis, tempat di mana hanya sedikit orang yang bisa menginjakkan kaki. Di sana, ia bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib, dari naga yang bijaksana hingga burung-burung yang bisa berbicara. Setiap pertemuan mengajarinya tentang kedalaman kehidupan, tentang kasih sayang, dan tentang cara hidup dengan harmoni bersama alam. Salah satu pelatihan yang paling berkesan bagi Lancelot adalah ketika Lady of the Lake membawanya ke puncak sebuah gunung yang tinggi. Lihatlah dunia dari sini, katanya, sambil menunjuk ke lembah-lembah dan hutan yang terbentang luas di bawah mereka. Dari sini, semua terlihat kecil, semuanya terhubung, dan begitu juga hidupmu, Lancelot. Setiap tindakan yang kau lakukan, sekecil apapun, akan mempengaruhi dunia yang lebih besar. Di puncak gunung itu, Lancelot berdiri memandang dunia di bawahnya, merasakan angin yang dingin menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang sejati, perasaan bahwa ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, meskipun Lancelot berkembang sebagai seorang pejuang, ia tidak pernah lupa akan apa yang telah diajarkan oleh Lady of the Lake, bahwa kekuatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia belajar untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi dengan hati. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Lady of the Lake mendekati Lancelot dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Kau telah siap, katanya, suaranya penuh dengan penegasan. Aku memberikan padamu Arondit, pedang yang akan menjadi bagian dari jiwamu. Tapi ingatlah, pedang ini bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Kau akan pergi ke dunia luar, Lancelot. Dunia yang penuh dengan bahaya, tetapi juga penuh dengan harapan. Gunakanlah kebijaksanaan yang telah kau pelajari di sini. Lancelot menggenggam pedang itu dengan tangan yang mantap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa masa depannya tidak akan mudah. Namun ia juga tahu bahwa apa yang telah dipelajarinya di Avalon akan memandunya. Ia tidak hanya akan menjadi kesatria, tetapi juga seorang penjaga nilai-nilai yang lebih besar dari dunia yang ia tinggalkan. Ketika akhirnya Lancelot meninggalkan Avalon, ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya tetap tinggal di sana, di dalam kabut, di dalam air yang tenang, dan dalam setiap angin yang berbisik. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di dunia luar, tetapi ia tahu bahwa ia akan berjuang untuk kebenaran dan kehormatan. Dengan Arondit di tangan dan kebijaksanaan Avalon di hatinya. Pertemuan dengan kesatria hitam, Lancelot menatap cakrawala senja yang mulai memerah. Setelah meninggalkan Avalon, dunia luar terasa sangat berbeda. Udara yang lebih kasar, tanah yang lebih keras, dan langit yang lebih gelap. Tidak ada lagi kabut lembut dan keheningan abadi yang ia kenal. Di sini, di dunia manusia, segalanya tampak lebih terpecah-pecah, lebih penuh konflik. Namun, Lancelot merasa siap, setidaknya itu yang ia yakini. Ia berkuda di sepanjang jalan berbatu. Arondit terikat erat di punggungnya. Pedang itu, meski ringan di tangannya, terasa seperti sebuah beban besar. Itu bukan hanya senjata, tetapi juga simbol harapan, kebenaran, dan kehormatan. Setiap kali ia menggenggamnya, ingatan akan ajaran Lady of the Lake terngiang di telinganya. Asteris, pedang ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Asteris. Selama perjalanan panjangnya, Lancelot berhenti di desa-desa kecil, membantu mereka yang membutuhkan, dan bertemu dengan orang-orang yang kehidupannya terlilit oleh ketidakadilan dan kesulitan. Namun ia juga tahu bahwa perjalanannya bukan hanya tentang memberi bantuan kecil. Ia mencari tempat yang lebih besar. Tempat di mana ia bisa menguji nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya, dan memulai takdir yang lebih besar. Suatu malam, ketika Lancelot mendekati sebuah hutan lebat, ia merasakan getaran di udara, sebuah ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Matahari telah tenggelam,
dan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan. Tiba-tiba, dari bayangan hutan, muncul sebuah sosok. Seorang kesatria berkuda, mengenakan zirah hitam pekat, dengan pelindung wajah yang tak memungkinkan siapapun untuk melihat ekspresinya. Kuda yang ia tunggangi berwarna gelap, dengan mata yang berkilat seperti bara api. "Siapa kau?" tanya Lancelot dengan suara yang tegas. Meskipun ia tidak tahu siapa orang ini, nalurinya mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang tidak biasa. Kesatria itu berhenti di hadapan Lancelot, menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa dibaca. "Aku adalah kesatria hitam," jawabnya, suara yang dalam dan dingin. "Dan aku datang untuk mengujimu." Lancelot menilai lawannya dengan hati-hati. Di balik zirah hitam itu, kesatria ini memiliki aura yang penuh ancaman, sesuatu yang berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya. "Mengujiku?" tanya Lancelot, matanya tajam. "Apa maksudmu?" Kesatria hitam mengangkat pedangnya, yang bercahaya dengan kilauan merah yang aneh. "Aku bukan hanya kesatria," katanya. "Aku adalah penuntut, penjaga kegelapan, dan pembawa ujian bagi mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pahlawan." Lancelot mengangkat Arondit, siap menghadapi apapun yang datang. "Aku tidak mencari pertarungan, tapi jika itu yang kau inginkan, maka aku siap." Tanpa peringatan lebih lanjut, kesatria hitam menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya berkilat tajam, memantulkan cahaya bulan dengan cara yang menakutkan. Lancelot dengan cepat menghindar, menggerakkan Arondit untuk memblokir serangan pertama. Tubuhnya bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, seperti yang diajarkan oleh Lady of the Lake. Namun lawannya memiliki keterampilan bertarung yang tidak kalah hebat. Pertempuran mereka berlangsung cepat dan keras. Setiap serangan dari kesatria hitam seperti petir yang menyambar. Namun Lancelot bertahan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ia menghindar, memantulkan pedangnya dengan tepat untuk menangkis serangan lawannya. Dalam setiap gerakan, Lancelot merasakan bukan hanya kekuatan fisik yang terlibat, tetapi juga kekuatan batin, ujian yang menguji tekad dan keyakinannya. "Kenapa kau berjuang?" teriak kesatria hitam. Suaranya menggema di tengah malam. "Apa yang akan kau buktikan dengan pedang itu? Apakah kehormatan benar-benar berarti? Atau hanya ilusi yang membelenggu dirimu?" Lancelot berhenti sejenak, merenung pada kata-kata itu. Ia menggenggam pedangnya lebih erat dan menjawab dengan suara yang rendah namun penuh keyakinan. "Aku berjuang bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Aku berjuang untuk melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kehormatan bukan ilusi, ia adalah cara hidup yang memberi arah pada jiwa yang tersesat." Kesatria hitam tampaknya terkejut mendengar jawaban itu, namun ia tidak ragu untuk melanjutkan serangannya. "Maka buktikanlah, kesatria dari Avalon," katanya, dan dalam sekejap, ia menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Pertempuran itu berlanjut hingga malam semakin larut, tetapi akhirnya, Lancelot berhasil memukul mundur kesatria hitam dengan satu serangan telak yang mematahkan pedang lawannya. Kesatria hitam terjatuh dari kudanya, namun ia tidak tampak terluka, hanya ada rasa kelelahan di wajahnya yang tertutup pelindung. Lancelot mendekat, dan meskipun ia merasa berhak untuk menghukum kesatria ini atas tindakan mengancamnya, hatinya mengingat ajaran Lady of the Lake. "Kau tidak harus mati di sini," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada lawannya. "Aku tidak akan mengakhiri hidupmu hanya karena kebencian." Kesatria hitam menatap Lancelot dengan mata yang tajam dan penuh misteri. "Kau telah lulus ujian, Lancelot dari Avalon, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena hatimu yang tidak goyah oleh kegelapan. Ingatlah, meskipun dunia ini penuh dengan peperangan dan kebohongan, hanya mereka yang menjaga hatinya dengan penuh kehormatan yang akan tetap berdiri di akhir zaman." Dengan itu, kesatria hitam melarikan diri, menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Lancelot untuk merenung di tengah hutan yang sunyi. Terkadang, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang menyerang dengan pedang, tetapi mereka yang menguji jantung dan jiwa kita. Lancelot kembali menunggang kudanya, perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia telah mengalahkan lawan yang tangguh, tetapi kata-kata kesatria hitam terus bergema di pikirannya. Apa artinya kehormatan sejati? Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapinya?
Atau apakah ia masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu? Satu hal yang pasti, perjalanan Lancelot baru saja dimulai, dan banyak ujian berat yang menantinya di dunia luar. Oke, kita lanjut. Langkah kecil menuju Camelot. Perjalanan Lancelot setelah pertemuan dengan kesatria hitam semakin terasa berat. Walaupun ia tidak terluka secara fisik, pertarungan itu telah menggores hati dan pikirannya. Kata-kata kesatria hitam terus bergema dalam benaknya, seperti bayang-bayang yang tidak mudah diusir. Kehormatan, kegelapan, kebenaran, semua itu berputar dalam pikirannya, membentuk sebuah teka-teki yang tak mudah dipecahkan. Namun, Lancelot tahu bahwa ia tidak bisa berlama-lama terperangkap dalam keraguan. Dunia menunggu, dan takdirnya menuntutnya untuk terus maju. Camelot adalah tujuannya. Kerajaan yang dikelola oleh Raja Arthur, tempat di mana para kesatria berkumpul, dan tempat di mana ia mungkin menemukan tempatnya di dunia ini. Dengan semangat yang perlahan tumbuh kembali, Lancelot mempercepat langkah kudanya. Tiap langkah membawa harapan, dan setiap gerakan memantulkan tujuan yang lebih besar. Ia menyusuri jalan berbatu yang mengarah ke hutan lebat, di mana menurut desas-desus, terdapat banyak makhluk yang berbahaya. Namun, Lancelot tidak takut. Ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Pedangnya, Arondit, bersinar lembut di bawah sinar matahari yang temaram. Seakan-akan pedang itu juga mengetahui bahwa perjalanan ini jauh dari mudah. Tiba-tiba, saat tengah hari, Lancelot melihat sebuah desa kecil di kejauhan. Dari kejauhan, asap tipis mengepul dari atap rumah, dan suara riuh tawa anak-anak terdengar meskipun samar. Namun, saat ia mendekat, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Terdengar suara gaduh, teriakan yang penuh dengan ketakutan, seakan ada sesuatu yang mengganggu kedamaian desa tersebut. Lancelot mempercepat kudanya dan bergegas menuju desa. Setibanya di sana, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya terasa kaku. Sejumlah bandit berpakaian kasar tengah merampok rumah-rumah penduduk. Para lelaki yang berusaha melawan ditumbangkan dengan mudah, sementara para wanita dan anak-anak bersembunyi di sudut-sudut rumah. Tanpa ragu, Lancelot melompat turun dari kudanya. Arondit terangkat, bersinar dengan kilatan yang memantulkan sinar matahari, menandakan tekad yang tak tergoyahkan dalam dirinya. "Berhenti!" teriaknya dengan suara keras, menantang para bandit. Mereka menoleh, dan melihat seorang pemuda yang tampaknya tak terpengaruh dengan jumlah mereka. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" salah satu bandit bertanya dengan nada mengejek. "Bergabunglah dengan kami, atau lebih baik mundur." Lancelot tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyerbu ke arah bandit pertama yang mendekat. Pedangnya memotong udara, dan dalam satu gerakan, Lancelot menumbangkan musuhnya. Tak membunuhnya, tetapi cukup untuk membuatnya tak mampu melanjutkan perlawanan. Para bandit lainnya menggeram marah dan menyerbu bersama-sama. Lancelot bergerak dengan gerakan yang terlatih, berkelit di antara serangan mereka dan membalas dengan pukulan yang terarah. Setiap gerakan pedangnya adalah bentuk keadilan, bukan pembalasan dendam. Ia tidak ingin menghabisi mereka, hanya memberi pelajaran agar mereka berhenti. Dalam beberapa menit, bandit-bandit itu berhasil dilumpuhkan, dan hanya ada satu yang tersisa, berlutut dengan napas terengah-engah. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Tatapannya dipenuhi ketakutan dan kebingungannya. Lancelot tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangan kepada orang yang tertinggal dan berkata dengan suara tenang, "Aku adalah Lancelot Dulac, seorang kesatria yang berjuang untuk keadilan. Aku datang ke sini untuk memastikan orang yang tak bersalah bisa hidup dengan damai. Pergilah, dan jangan ganggu mereka lagi." Bandit itu memandangnya dengan rasa takut dan hormat yang mendalam, sebelum akhirnya berlari pergi, meninggalkan desa yang sepi. Warga desa keluar dari persembunyian mereka, sebagian besar dengan wajah bingung dan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, kesatria." Seorang pria tua mendekati Lancelot dengan matanya berkaca-kaca. "Kami tak tahu bagaimana bisa bertahan tanpa bantuanmu. Apa yang kau inginkan sebagai balasannya?" Lancelot menggelengkan kepala, merasakan kebahagiaan sederhana dari tindakan yang baru saja dilakukannya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kesatria,"
jawabnya dengan rendah hati. Kehormatan tak dapat dibayar dengan emas. Cukup dengan kalian hidup dalam damai. Penduduk desa menawarkan makanan dan tempat untuk beristirahat, tetapi Lancelot menolak dengan lembut. Aku harus melanjutkan perjalanan, katanya. Masih ada tempat yang harus aku tuju. Ketika Lancelot melanjutkan perjalanan, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan dan ujian, langkah-langkah kecil seperti ini membentuk jejak yang lebih besar dalam takdirnya. Setiap orang yang ia bantu, setiap jiwa yang ia lindungi, memperkuat keyakinannya akan jalan yang benar. Dalam perjalanan itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tanggung jawab sebagai seorang kesatria. Itu adalah perasaan cinta akan keadilan dan cinta untuk dunia yang penuh dengan keindahan dan kebaikan. Lancelot merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat kepada Camelot, tempat di mana ia mungkin akhirnya menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Namun, meskipun demikian, dalam hatinya tetap ada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab sepenuhnya. Apakah aku sudah siap untuk apa yang akan kutemui di Camelot? Hanya waktu yang akan menjawab. Keberanian di hadapan takdir. Langit di atas hutan yang dilalui Lancelot mulai berubah menjadi kelabu. Angin yang berhembus membawa aroma tanah yang basah, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Jalan setapak yang dilalui Lancelot semakin sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang tampak seperti penjaga hutan purba. Setiap langkah kudanya terdengar berat, seperti detakan jantungnya yang tak bisa ia kendalikan. Ia sudah hampir mencapai Camelot, hanya beberapa hari perjalanan lagi, namun rasanya semakin sulit baginya untuk mempertahankan fokus. Pikiran-pikirannya terus menggelayut pada masa lalu, terutama pada keputusan yang harus diambil setelah tiba di Camelot. Apa yang akan terjadi setelah bertemu dengan Raja Arthur dan para kesatria di meja bundar? Apakah ia siap menerima peran yang lebih besar daripada yang ia bayangkan? Keputusan itu semakin mendekat, dan Lancelot merasa beban tanggung jawab yang luar biasa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, diikuti oleh teriakan yang datang dari arah hutan. Lancelot memutar kudanya, dan di balik semak-semak, ia melihat sekelompok pria bersenjata yang tengah mengepung seseorang. Mereka mengenakan armor kasar, dengan wajah yang penuh kebencian dan keputusasaan. Seorang wanita muda, dengan wajah yang penuh luka dan tubuh terikat, tampak terjebak di tengah lingkaran tersebut. Lancelot bisa melihat tatapan matanya yang penuh dengan ketakutan. Dia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, nyawa wanita itu akan terancam. Berhenti, Lancelot mengangkat Arondit, berseru keras. Suaranya menggelegar seperti perintah dari seorang panglima perang. Para pria bersenjata itu menoleh, terkejut oleh kehadirannya yang tiba-tiba. "Siapa kau, kesatria?" Salah satu dari mereka bertanya. Suaranya kasar dan penuh amarah. "Ini urusan kami, jangan mencampuri." Lancelot menatap mereka dengan mata tajam. "Aku tidak akan membiarkan seseorang disakiti di hadapanku. Lepaskan wanita itu sekarang, atau kalian akan merasakan akibatnya." Para penjahat itu tertawa sinis. Tapi salah satu dari mereka, yang terlihat lebih besar dan lebih kuat, maju ke depan. "Kau berani menentang kami, kami lebih banyak dan lebih kuat." Tanpa menjawab, Lancelot mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seorang penyerang pertama mencoba menghentikan serangannya, namun pedang Lancelot melesat cepat, memotong senjata lawan itu dengan mudah. Serangan itu tidak membunuh, tapi cukup untuk membuat lawannya terjatuh. Terkejut oleh kekuatan Lancelot. "Siapa lagi yang ingin mencoba?" Lancelot bertanya dengan suara yang penuh kewibawaan. Para penjahat saling berpandangan, beberapa mundur, tetapi yang lainnya semakin mendekat. Namun, keberanian Lancelot membuat mereka ragu. Mereka belum pernah menghadapi seorang kesatria dengan tekad yang begitu kuat. Lancelot bergerak dengan gesit, memotong jalan mereka satu persatu. Setiap pukulan yang terarah membuat lawan terdesak mundur, dan dalam waktu singkat, hanya tersisa satu orang yang masih berdiri. Lancelot menatapnya tajam, dan pria itu segera menjatuhkan senjatanya, mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. "Aku akan memberi kalian kesempatan terakhir," ujar Lancelot dengan suara keras. "Pergilah."
Dan jangan pernah ganggu orang tak bersalah lagi. Dengan wajah penuh rasa takut, pria itu memutar badan dan melarikan diri bersama sisa kelompoknya yang masih hidup. Lancelot menurunkan pedangnya, mengalihkan pandangannya pada wanita yang masih terikat. Tanpa berkata-kata, Lancelot mendekat dan dengan lembut melepaskan ikatan yang mengikat tubuh wanita itu. Setelah ikatannya terlepas, wanita itu tersungkur ke tanah, lemas. Namun, ia mengangkat kepala, menatap Lancelot dengan mata penuh terima kasih dan kelegaan. "Terima kasih, kesatria," wanita itu berkata dengan suara lemah. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpa bantuanmu." Lancelot menunduk, memperhatikan wanita itu dengan perhatian. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Wanita itu mengangguk perlahan, meski masih terlihat sangat kelelahan. "Aku hanya tersesat. Mereka mencoba menangkapku karena aku mencari jalan keluar dari hutan ini. Aku tidak tahu mengapa mereka mengejarku." Lancelot mengulurkan tangannya, membantu wanita itu bangkit. "Jika kau tak keberatan, aku akan mengantarmu ke tempat yang aman." Wanita itu menatap Lancelot dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Aku akan sangat menghargainya, kesatria. Tapi aku tidak ingin membebanimu." Lancelot tersenyum lembut. "Jangan khawatir, kita semua saling membantu di dunia ini." Mereka berjalan bersama, dan Lancelot merasa semakin yakin bahwa setiap langkahnya menuju Camelot tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi mereka yang tak berdaya. Tugas seorang kesatria bukan hanya bertarung di medan perang, tetapi juga memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Malam tiba, dan mereka berhenti di sebuah pondok kecil yang terlindung dari hujan. Lancelot menjaga jarak, memberi ruang bagi wanita itu untuk beristirahat. Ketika wanita itu tertidur, Lancelot duduk di dekat api unggun, menatap api yang berkobar. Perjalanan menuju Camelot masih jauh, namun Lancelot tahu bahwa takdirnya sudah menunggunya di sana. Di setiap langkah, ia mendekat kepada tujuan yang lebih besar, dan setiap keputusan yang ia ambil akan membentuk masa depan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik. Hujan turun dengan lebat, tetapi di bawah sinar api unggun, Lancelot merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa takdirnya sebagai seorang kesatria sejati sedang dibentuk. Perjalanan menuju Camelot. Pagi itu, Lancelot terbangun dengan sinar matahari yang lembut menembus celah-celah pohon. Angin sejuk membawa aroma tanah segar, menandakan bahwa hujan semalam telah meninggalkan kenangan yang segar. Wanita yang ia selamatkan tadi malam sudah terbangun lebih dulu, menyiapkan secangkir air panas di atas api unggun yang masih menyala kecil. Wajahnya kini tampak lebih tenang, meskipun masih ada tanda-tanda kelelahan yang menghiasi matanya. "Terima kasih," wanita itu berkata dengan lembut, menyerahkan cangkir kepada Lancelot. "Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Lancelot menerima cangkir itu dengan senyuman ringan. "Tidak perlu membalas apa-apa," jawabnya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kesatria." Wanita itu memandang Lancelot dengan tatapan penuh rasa terima kasih, dan setelah beberapa saat diam, ia bertanya, "Apakah kau sedang menuju ke Camelot?" Lancelot menatap ke kejauhan, matanya menyesap kenyataan bahwa perjalanan ini hampir selesai. "Ya," jawabnya, "Camelot adalah tujuanku. Aku berharap dapat menemukan tempatku di sana." Wanita itu tersenyum kecil, meski ada kekhawatiran yang tak terucap di matanya. "Itu sebuah tujuan yang mulia," katanya. "Namun, aku dengar jalan menuju Camelot penuh dengan bahaya. Tidak mudah mencapainya." Lancelot mengangguk, menyadari kenyataan tersebut. Selama perjalanan ini, ia telah menghadapi banyak ujian, dari pertempuran hingga keputusan moral yang berat. Dan meskipun ia merasa yakin dengan tujuannya, ia tahu bahwa perjalanan menuju Camelot tidak hanya berarti perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Setelah beristirahat sejenak dan mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu, Lancelot melanjutkan perjalanannya. Jalan menuju Camelot kini semakin terbuka, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seperti langkah kaki yang lebih berat, namun lebih mantap. Ia merasa semakin dekat dengan takdirnya,
meskipun jalan yang ia lalui semakin penuh dengan tantangan yang tak terduga. Hari berganti malam, dan Lancelot akhirnya mencapai kaki pegunungan yang menandakan bahwa ia hanya beberapa langkah lagi dari Camelot. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar dari kejauhan. Lancelot berhenti dan menajamkan indera pendengarannya. Kuda-kuda yang datang itu terdengar semakin dekat, dan dalam sekejap, beberapa kesatria bersenjata lengkap muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Mereka mengenakan armor dengan lambang yang tak dikenali Lancelot, dan tampaknya mereka bukanlah kesatria yang berasal dari Camelot. Salah satu di antara mereka, seorang kesatria yang tampaknya lebih tua dan lebih berpengalaman, mengangkat helmnya dan menatap Lancelot dengan tajam. "Apakah kau yang dikenal dengan nama Lancelot Dulac?" tanya kesatria itu. Suaranya berat dan penuh kewibawaan. Lancelot mengangguk, memperhatikan gerak-gerik mereka dengan hati-hati. "Ya, itu aku. Apakah ada yang bisa aku bantu?" Kesatria itu tersenyum sinis. "Kami tidak datang untuk meminta bantuanmu, Lancelot. Kami datang untuk memastikan bahwa kau tidak melanjutkan perjalananmu menuju Camelot." Mata Lancelot menyipit. "Apa maksudmu?" Kesatria itu mengangkat pedangnya dengan tegas. "Kami adalah penjaga jalan ini, dan kami diberi tugas untuk menghentikan siapapun yang ingin melangkah ke Camelot tanpa izin. Terlalu banyak orang yang datang dengan niat buruk, dan kami tidak bisa membiarkan mereka merusak kerajaan." Lancelot merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa mereka harus menghentikannya? Padahal ia datang dengan niat baik. Apa yang menghalangi jalan menuju Camelot? "Aku tidak datang dengan niat buruk," jawabnya tenang. "Aku seorang kesatria yang berjuang untuk keadilan. Jika itu yang kalian cari, maka aku bisa membuktikannya." Kesatria itu tertawa kecil, namun tatapan matanya tetap penuh kecurigaan. "Banyak orang yang mengklaim demikian. Tapi apakah kau cukup pantas untuk menjadi bagian dari Camelot?" Tanpa memberi waktu bagi Lancelot untuk menjawab, kesatria itu mengayunkan pedangnya dengan cepat. Lancelot segera menghindar, bergerak gesit untuk menghindari serangan pertama. Ia tahu ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi ujian untuk membuktikan apakah ia layak diterima di Camelot. Pertempuran sengit pun dimulai. Lancelot bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkilat saat menangkis serangan-serangan bertubi-tubi dari para penjaga jalan itu. Setiap gerakan dihitung, setiap serangan dibalas dengan keahlian yang terasa selama bertahun-tahun. Namun, dalam setiap serangan yang datang, Lancelot merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia merasakan keraguan yang muncul di hati para penjaga itu. Mereka bukan hanya menguji kemampuannya, tetapi mereka juga meragukan niatnya. Dan Lancelot tahu bahwa untuk diterima di Camelot, ia harus lebih dari sekadar mengalahkan musuh. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar seorang kesatria yang layak. Setelah beberapa menit bertarung, Lancelot berhasil mematahkan pertahanan salah satu penjaga, membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, ia tidak membunuhnya. Lancelot menundukkan pedangnya dan menatap kesatria yang tersisa. "Aku datang untuk Camelot, bukan untuk menciptakan permusuhan," kata Lancelot dengan suara rendah namun penuh tegas. "Jika aku harus berjuang untuk membuktikan niat baikku, maka aku akan melakukannya. Tapi aku tidak akan membunuh kalian." Kesatria yang lebih tua itu memandangnya dengan penuh kebingungan. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia menurunkan pedangnya. "Kau punya kehormatan, Lancelot Dulac," katanya. Suara penuh dengan ketegangan yang mulai mereda. "Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah. Bahkan di Camelot, ujianmu belum selesai." Lancelot mengangguk, menyadari bahwa perjalanannya menuju Camelot bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi perjalanan untuk membuktikan jati dirinya sebagai kesatria sejati. "Terima kasih," jawab Lancelot, memberi penghormatan kepada mereka. Kesatria itu memberi tanda kepada pasukannya untuk mundur, dan mereka pun berbalik, membiarkan Lancelot melanjutkan perjalanannya menuju Camelot. Gerbang Camelot. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh rintangan, Lancelot akhirnya melihat pemandangan yang selama ini ia impikan. Menara-menara megah Camelot menjulang tinggi di atas tanah, bersinar dengan cahaya matahari yang terpantul dari permukaan batu istana. Kota itu seperti permata yang terpendam di tengah lembah yang subur.
Udara segar, aroma tanah, dan suara riuh kehidupan rakyat menyambutnya. Namun, meskipun ia merasakan kebanggaan dan harapan, hatinya tetap dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, ia sampai di gerbang utama Camelot. Dua penjaga besar berdiri tegap, memegang tombak dengan sigap. Mereka menatap Lancelot dengan tatapan tajam, menilai kesatria muda yang datang dengan langkah pasti namun hati yang terikat oleh misteri. Siapakah yang datang ke gerbang Camelot? Salah satu penjaga bertanya, suaranya dalam dan keras. Lancelot mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan percaya diri. Aku Lancelot Dulac, seorang kesatria yang datang untuk bergabung dengan meja bundar dan mengabdi pada Raja Arthur. Penjaga itu saling berpandangan sejenak, kemudian penjaga yang lebih tua berbicara. Hanya yang layak yang dapat memasuki Camelot. Apa yang membuktikan bahwa kau layak menjadi bagian dari kerajaan ini? Lancelot menundukkan kepalanya, mengingat kembali semua yang telah dilaluinya. Segala perjuangan, setiap pertarungan, setiap pengorbanan, dan tentu saja, cinta yang telah ia temui di luar tembok istana ini. Aku datang untuk menegakkan kehormatan, untuk berjuang demi kebenaran, dan untuk berdiri di sisi mereka yang membutuhkan perlindungan. Penjaga itu mengamati Lancelot sejenak, lalu mengangguk pelan. Kehormatan dan kebenaran adalah yang kami hargai di Camelot. Namun, bukan kata-kata yang membuktikan niat baikmu, melainkan tindakanmu. Sebelum kau masuk, kau harus membuktikan bahwa kau pantas. Dengan isyarat tangan, penjaga itu memerintahkan satu dari mereka untuk mengeluarkan pedang panjang. Kau akan berhadapan dengan kami dalam duel. Jika kau dapat mengalahkan kami tanpa membunuh, maka kami akan membukakan gerbang ini untukmu. Lancelot mengangguk dengan tenang, meski hatinya sedikit berdebar. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal membuktikan niatnya yang sejati. Ia bukan datang untuk menumbangkan, melainkan untuk mengangkat martabat dan kehormatan. Tanpa peringatan lebih lanjut, penjaga itu menyerang. Pedang mereka bersilangan di udara, menciptakan suara benturan logam yang tajam. Lancelot bergerak gesit, menangkis setiap serangan dengan presisi luar biasa. Ia tidak terburu-buru, tahu bahwa setiap gerakan harus diperhitungkan dengan matang. Serangan-serangan penjaga itu cepat, namun Lancelot mampu mengimbangi dengan kelincahan dan ketenangannya. Beberapa menit berlalu dalam pertarungan yang intens. Pedang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun Lancelot menghindari setiap serangan mematikan dan hanya menangkis dengan kekuatan yang sesuai. Setiap langkahnya penuh dengan kehati-hatian, menunjukkan bahwa ia tidak ingin ada darah yang tertumpah. Akhirnya, setelah beberapa pertarungan sengit, Lancelot berhasil memukul pedang penjaga yang lebih tua hingga terlempar dari tangannya. Namun ia tidak menyentuh tubuh sang penjaga. Dengan gerakan halus, Lancelot melepaskan pedangnya, menghadapinya dengan mata penuh hormat. Kau telah membuktikan dirimu, Lancelot Dulac, kata penjaga itu dengan suara dalam, sedikit kagum. Tidak dengan kekuatan, tetapi dengan pengendalian dirimu. Camelot menerima kamu. Penjaga itu memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk membuka gerbang besar yang kokoh. Dengan suara gemuruh, gerbang pun terbuka lebar, memberikan jalan kepada Lancelot untuk melangkah ke dalam Camelot yang penuh harapan. Lancelot melangkah masuk, dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan beban dunia di pundaknya semakin ringan. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah tempat di mana takdir dan kehormatan akan diuji lebih jauh lagi. Ketika ia memasuki istana, matanya menyapu sekeliling. Semua tampak sempurna, dengan para ksatria dan rakyat beraktivitas di sepanjang lorong-lorong megah. Di depan ruang besar yang menghadap ke meja bundar, berdirilah Raja Arthur sendiri, mengenakan jubah kerajaan dengan tatapan yang bijaksana. Selamat datang, Lancelot Dulac, kata Raja Arthur dengan suara yang tegas namun ramah. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Kami membutuhkan orang seperti dirimu di kerajaan ini. Meja bundar menunggumu. Lancelot merendahkan diri dan memberikan penghormatan yang dalam. Aku datang untuk melayani, Raja Arthur, untuk berjuang di samping kalian semua demi kehormatan Camelot. Arthur tersenyum dan mengangguk. Maka, berdirilah di sisi kami, Lancelot,
Kami membutuhkan lebih dari sekedar pedang. Kami membutuhkan hati yang tak tergoyahkan dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Dengan ucapan itu, Arthur melambaikan tangannya, dan Lancelot pun melangkah maju, berdiri di sisi para kesatria legendaris lainnya di meja bundar. Namun, meskipun perasaan bangga memenuhi hatinya, Lancelot tahu bahwa ujian terberat baru saja dimulai. Kehormatan yang ia cari tidak akan datang dengan mudah. Dan di tengah semua kemegahan Camelot, ada banyak ancaman yang menunggu untuk menguji keteguhan hatinya. Pertemuan dengan Guinevere, setelah berhasil memasuki Camelot dan bergabung dengan meja bundar, Lancelot merasakan perasaan campur aduk yang sulit untuk dijelaskan. Camelot, tempat yang telah lama ia dengar dalam legenda dan cerita para pelancong, kini menjadi kenyataan yang lebih besar dari bayangannya. Namun, meskipun segalanya terlihat sempurna, hatinya dipenuhi keraguan, dan ia tahu bahwa akan ada lebih banyak ujian yang datang. Salah satunya adalah kenyataan yang tidak terduga, pertemuan dengan Ratu Guinevere. Pada suatu pagi yang cerah, ketika kabut masih menyelimuti lembah dan sinar matahari baru saja menghangatkan tanah, Lancelot menerima undangan untuk menghadiri jamuan makan pagi di ruang makan istana. Raja Arthur, yang telah mendengar tentang keberhasilannya di gerbang Camelot, ingin memberi penghormatan atas kontribusinya. Lancelot, meskipun merasa canggung, menerima undangan itu dengan hormat. Saat ia memasuki ruang makan yang megah, aroma makanan yang lezat menyambutnya, daging panggang, roti hangat, dan buah-buahan yang baru dipetik. Namun, mata Lancelot tertuju pada satu sosok di ujung meja. Seorang wanita dengan rambut coklat panjang yang tergerai indah dan gaun biru yang elegan. Ratu Guinevere, dengan senyum yang penuh kemurnian, duduk dengan anggun, memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Sejak pertama kali melihatnya, Lancelot merasakan sebuah tarikan yang tak bisa dijelaskan. Ia pernah mendengar kisah-kisah tentang Guinevere, ratu yang cantik, bijaksana, dan penuh kasih. Namun, tak ada cerita yang dapat mempersiapkan dirinya untuk tatapan pertama kali itu. Tatapan mata Guinevere yang tenang namun penuh arti, seolah-olah menyimpan sejuta rahasia. Lancelot merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak saat mata mereka bertemu. Guinevere tersenyum lembut dan memandang Arthur sejenak sebelum berbicara. "Selamat datang, Lancelot. Kami sudah lama mendengar tentang keberanian dan kehormatanmu. Semoga kau merasa diterima di Camelot." Suara Guinevere melodius dan penuh kelembutan. Namun ada kehangatan yang membuat Lancelot merasa seperti telah berada di rumah yang sangat jauh. "Terima kasih, Ratu Guinevere," jawab Lancelot dengan hormat, merendahkan diri meskipun hatinya berdebar. Raja Arthur, yang duduk di sebelah Guinevere, tersenyum kepada Lancelot. "Ratu Guinevere, Lancelot adalah salah satu kesatria yang kami harapkan dapat membawa kehormatan besar untuk kerajaan ini. Ia akan bergabung dengan kita di meja bundar." Guinevere menatap Lancelot dengan tatapan yang lebih lembut. "Kami berharap banyak darimu, Lancelot. Camelot butuh kesatria seperti dirimu untuk menjaga kehormatan dan masa depan kerajaan." Lancelot hanya bisa mengangguk, merasa sedikit tersipu di bawah pandangan Guinevere. Sebuah perasaan yang tidak dapat ia jelaskan mulai tumbuh di dalam dirinya. Apakah itu hanya rasa kagum? Atau sesuatu yang lebih dalam? Seiring berjalannya makan pagi itu, mereka berbincang lebih banyak tentang berbagai hal, tentang Camelot, tentang perjalanan Lancelot, dan tentang impian Raja Arthur untuk menjadikan kerajaan ini sebagai simbol persatuan dan perdamaian. Namun, meskipun mereka berbicara tentang banyak hal, Lancelot tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus melingkupi hatinya. Setiap kali matanya bertemu dengan mata Guinevere, dunia terasa seolah menghilang. Setelah makan selesai, Arthur mengajak Lancelot berjalan di halaman istana, meninggalkan Guinevere yang tetap duduk di meja, memandangi mereka dengan senyum yang misterius. Lancelot merasa hatinya bergejolak, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, ia tahu bahwa ia harus menekan perasaan itu, karena cinta, dalam segala bentuknya, bukanlah sesuatu yang sederhana di Camelot. Seiring hari berlalu, Lancelot semakin sering bertemu dengan Guinevere dalam berbagai kesempatan.
Ratu itu selalu menyambutnya dengan senyum lembut dan percakapan yang penuh perhatian. Meskipun tidak ada kata-kata yang langsung menyatakan perasaan, Lancelot bisa merasakan ketertarikan yang saling tumbuh. Namun, ia juga tahu bahwa di dunia ini, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada perasaan pribadi. Di malam hari, Lancelot duduk sendiri di kamarnya, menatap jendela yang menghadap ke taman istana. Angin malam menyapu wajahnya, dan ia mendengar suara riuh Camelot di kejauhan. Namun, meskipun segala sesuatu tampak sempurna di luar, hatinya terus diliputi dengan kebingungannya. Rasa hormat kepada Arthur, kesetiaan yang mendalam kepada kerajaan, dan perasaan yang semakin kuat terhadap Guinevere, semua itu berbenturan dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya pelan. Bagaimana aku bisa menjaga kehormatan dan juga hatiku? Namun, jawabannya tidak datang malam itu. Hanya keheningan yang menyelimuti pikirannya. Cinta yang terlarang. Malam di Camelot terasa berbeda dari biasanya. Udara yang sejuk menyelimuti istana. Dan bulan purnama menggantung tinggi di langit. Memancarkan cahaya lembut yang membias di atas permukaan danau. Lancelot duduk di tepi jendela kamarnya. Matanya menatap jauh keluar. Namun pikirannya terperangkap di dalam. Cinta yang mulai tumbuh di dalam dirinya untuk Ratu Guinevere semakin sulit dihindari. Meskipun ia tahu bahwa itu adalah cinta yang tak akan pernah dapat ia miliki. Setiap kali ia berada di dekat Guinevere, perasaan itu semakin kuat, keinginan untuk berada di sisinya, untuk melindunginya, dan untuk menjadi lebih dari sekadar seorang kesatria yang mengabdi pada kerajaan. Namun, di sisi lain, ada kesadaran yang terus menghantui bahwa ia telah mengabaikan kesetiaannya kepada Raja Arthur, yang selama ini telah menerima dan menghormatinya sebagai bagian dari meja bundar. Hari itu, seperti biasa, Lancelot telah dilibatkan dalam berbagai urusan kerajaan, mengikuti Arthur dalam rapat-rapat strategis dan berbicara dengan para kesatria tentang tugas mereka. Namun, hatinya terus melayang kepada Guinevere, yang setiap kali mereka bertemu, memberikan senyum penuh kasih yang tak bisa disembunyikan. Pada suatu malam, setelah jamuan makan malam, Lancelot berjalan keluar menuju taman istana. Cahaya lampu-lampu gas yang menggantung di sepanjang jalan membuat suasana semakin dramatis, dan ia merasa seolah dunia menghilang saat ia melangkah lebih jauh dari keramaian. Langkahnya berhenti ketika ia melihat sosok Guinevere yang tengah berdiri di bawah pohon besar, menatap bulan dengan tatapan yang penuh renungan. Lancelot ragu sejenak, namun akhirnya ia mengumpulkan keberanian dan melangkah mendekat. Guinevere menoleh, dan senyumnya yang lembut menyambutnya. Lancelot, panggilnya dengan suara yang mengalun lembut, seolah memanggilnya dari dalam mimpinya. Apa yang kau pikirkan, Ratu? Tanya Lancelot, mencoba menyembunyikan ketegangan yang melingkupi dadanya. Guinevere menunduk, mengambil sebatang bunga mawar yang terjatuh dari semak di dekatnya. Lalu berkata, aku memikirkan kerajaan ini, masa depan Camelot, dan tanggung jawab yang ada di atas pundak kita. Semua yang kita perjuangkan ini, apakah itu akan bertahan? Lancelot mengamati wajahnya, melihat kelelahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Ia merasa kasihan, namun juga merasakan ketertarikan yang tak terelakkan. Camelot akan bertahan, Ratu Guinevere, karena orang-orang seperti kau dan Raja Arthur yang membuatnya kokoh. Guinevere mengangguk pelan, namun matanya tampak jauh. Terkadang aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari diriku yang tidak bisa aku temukan, bahkan di Camelot yang penuh kemegahan ini. Lancelot merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia ingin menyatakan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, bahwa ia mungkin bisa menjadi orang yang mengisi kekosongan itu, bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar seorang kesatria yang setia. Namun, kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, ia hanya berdiri di sana, menatap Guinevere dengan keheningan yang penuh makna. Mereka berdiri begitu selama beberapa saat, dikelilingi oleh keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara angin yang berdesir lembut di antara dedaunan. Lancelot merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara mereka, sebuah ketegangan yang tak terungkapkan namun begitu nyata. Guinevere akhirnya mengalihkan pandangannya, dan dengan suara pelan berkata, aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Lancelot.
Cinta itu terkadang terasa seperti beban yang berat, terutama ketika kita tahu bahwa cinta itu tak bisa dimiliki. Lancelot terdiam. Hatinya bergejolak. Kata-kata Guinevere mengena di jantungnya. Dan ia merasakan ada sebuah ikatan yang lebih dalam di antara mereka. Ikatan yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Aku tidak ingin kau merasa terjebak, Ratu Guinevere. Jawab Lancelot dengan suara yang dalam. Aku ingin menjadi kesatria yang melayani dengan sepenuh hati. Namun, aku juga ingin melindungimu. Lebih dari sekadar sebagai bagian dari kerajaan. Guinevere menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Lancelot, aku tahu apa yang kau rasakan. Tapi kita tidak bisa begitu saja memilih untuk mengubah takdir kita. Terutama ketika takdir itu telah ditulis oleh hati kita yang lebih dalam. Suasana itu terasa semakin berat. Dan Lancelot merasakan beban cinta yang tidak terucapkan itu semakin menggerogoti dirinya. Namun, ia tahu satu hal, cinta mereka, meskipun begitu kuat, adalah cinta yang terlarang. Cinta yang tidak akan pernah dapat mereka miliki. Karena ia akan menghancurkan segalanya, pertemanan, kesetiaan, dan kerajaan yang telah mereka perjuangkan bersama. Guinevere akhirnya berbalik perlahan dan berjalan menjauh. Sebelum ia menghilang ke dalam kegelapan malam, ia menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara lembut, "Kita tidak bisa bersama, Lancelot. Tapi aku akan selalu mengenalimu sebagai kesatria yang tak terbandingkan, yang memiliki hati yang lebih besar dari apapun yang pernah ada." Lancelot berdiri terpaku, hanya bisa menyaksikan Guinevere menghilang dari pandangannya. Suara langkah kakinya semakin menjauh, namun perasaan di hati Lancelot semakin menguat. Cinta itu, yang tak bisa dimiliki, tetap ada di dalam hatinya, sebuah cinta yang terlarang dan penuh penderitaan. Lancelot tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka yang tak terucapkan. Namun, dalam dirinya, ia juga tahu bahwa meskipun cinta ini tidak bisa diwujudkan, ia akan tetap setia pada jalan yang telah ia pilih. Jalan sebagai kesatria yang akan menjaga kehormatan Camelot, meskipun dengan hati yang penuh luka. Perang yang mendekat, waktu berlalu dengan cepat di Camelot. Namun di balik kemegahan istana dan kejayaan kerajaan, ada bayangan kelam yang semakin mengancam. Meskipun Lancelot telah menahan perasaan cintanya terhadap Ratu Guinevere, hatinya tetap penuh gejolak, terutama saat melihat perubahan yang mulai muncul dalam kerajaan. Camelot, yang dulunya merupakan simbol kedamaian dan persatuan, kini mulai dihantui oleh keretakan yang mendalam, baik di dalam istana maupun di luar tembok-temboknya. Raja Arthur, meskipun tetap tegar, tidak dapat menghindari rasa cemas yang merayap masuk dalam pikirannya. Meskipun ia selalu berusaha mempertahankan kedamaian di Camelot, ada ancaman yang semakin nyata, terutama dari dalam kerajaan sendiri. Anak haramnya, Mordred, yang selama ini telah diam dan tampak tidak memiliki pengaruh, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ambisi yang mengerikan. Ia mendekati kesatria-kesatria muda yang kurang puas dengan kepemimpinan Arthur, membangun jaringan rahasia, dan menyebarkan kebencian terhadap raja. Pada suatu sore, ketika sinar matahari mulai meredup dan langit Camelot berwarna emas, Lancelot dipanggil ke ruang pribadi Raja Arthur. Di dalam ruangan itu, Arthur duduk di depan meja besar, wajahnya tegang. Di sampingnya, tampak sang penasihat, Merlin, yang wajahnya menyimpan kerisauan yang mendalam. "Lancelot," kata Arthur dengan suara serak, "kami tahu bahwa masa depan Camelot tidak lagi begitu pasti. Ada sesuatu yang sedang terjadi di kerajaan ini yang tak bisa kami abaikan lebih lama lagi." Lancelot berdiri tegak, mendengarkan dengan seksama. Ia merasa berat di dada, seperti ada sesuatu yang mengancam dari dalam. "Apa yang terjadi, Yang Mulia?" tanya Lancelot dengan penuh perhatian. Merlin, dengan janggut putih panjangnya, berkata dengan nada serius, "Mordred, anakmu, Raja Arthur, semakin berani. Dia telah menggalang kekuatan di antara kesatria-kesatria muda dan beberapa bangsawan yang merasa bahwa kepemimpinanmu tidak lagi membawa Camelot menuju kejayaan." Arthur menatap Merlin dengan tatapan tajam. "Kami tahu itu. Kami juga merasakan ketegangan yang ada. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berperang melawan anak kita sendiri?"
Merlin menunduk. Tampaknya sangat berat untuk mengatakan apa yang ia pikirkan. Raja Arthur, kadang-kadang perang adalah jalan yang harus diambil ketika tidak ada jalan lain. Namun, ini bukan hanya perang melawan Mordred. Ini adalah perang melawan kehancuran dari dalam diri kita sendiri, kehilangan kepercayaan, pengkhianatan yang tersembunyi, dan hilangnya harapan. Lancelot merasa hatinya terguncang mendengar kata-kata itu. Ia telah mengetahui tentang Mordred. Namun mendengar bahwa anak haram Arthur itu mengancam kehormatan kerajaan membuatnya merasa cemas. Sebagai kesatria yang telah lama berdiri di sisi Arthur, ia tahu betapa berartinya kedamaian dan persatuan bagi raja mereka. Namun, jika hal itu runtuh, apakah mereka akan mampu bertahan? Maka kita harus bertindak sekarang, sebelum terlambat, kata Lancelot dengan tegas. Kami akan membantu, Yang Mulia. Kami akan mengumpulkan kesatria yang setia dan siap bertempur. Arthur mengangguk pelan, tetapi ada kekhawatiran di matanya. Aku tidak ingin perang ini terjadi, Lancelot. Tapi jika itulah yang harus kita lakukan untuk melindungi Camelot, kita tidak bisa mundur. Setelah beberapa percakapan yang penuh ketegangan, akhirnya mereka sepakat untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang saudara. Namun, saat itu juga, Lancelot merasa sebuah beban yang semakin berat di pundaknya. Ini bukan hanya tentang melawan musuh luar, tetapi juga tentang melawan kehancuran moral yang telah merasuki jantung kerajaan. Lancelot tidak hanya berjuang demi Arthur atau Camelot, ia berjuang untuk menjaga kehormatan yang telah lama ia jaga, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang semakin sulit ia bendung. Keberadaan Guinevere yang masih menyelimuti hatinya, meskipun tak mungkin dapat ia miliki, juga menjadi sumber konflik batin yang semakin kuat. Ia tahu bahwa dalam medan perang, ia harus mengorbankan perasaan pribadinya untuk tetap setia pada tugasnya sebagai kesatria. Hari-hari berikutnya di Camelot dipenuhi dengan persiapan perang. Para kesatria mulai mengasah pedang mereka, pelatihan militer semakin intensif, dan pertemuan-pertemuan rahasia diadakan untuk merencanakan strategi. Lancelot memimpin salah satu unit kesatria, bersama beberapa sahabatnya yang juga setia pada Arthur. Namun, meskipun persiapan sedang berlangsung, Lancelot merasa ada sesuatu yang gelap yang akan datang, sesuatu yang tidak hanya akan mengancam kerajaan, tetapi juga akan menguji semua prinsip dan kehormatan yang selama ini ia anut. Sementara itu, di balik tembok-tembok istana, semakin banyak bisikan tentang keinginan Mordred untuk merebut tahta. Ia telah mengumpulkan cukup banyak pengikut yang merasa bahwa Arthur tidak lagi mampu memimpin dengan bijaksana. Lancelot tahu bahwa pada akhirnya, mereka akan menghadapi pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar pedang dan perisai. Ini akan menjadi pertempuran antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara kasih sayang dan kehormatan. Ketika malam tiba, Lancelot berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bintang-bintang di langit. Kami akan bertempur demi Camelot, gumamnya. Tapi apakah kita akan bisa selamat dari ini semua? Namun, hanya keheningan yang menjawabnya. Pertempuran mematikan. Hari yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Di luar tembok Camelot, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan debu yang menandakan akan datangnya badai. Para kesatria berkumpul, mengenakan zirah mereka yang berkilauan, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang tak terhindarkan. Lancelot berdiri di barisan depan, matanya tajam menatap medan yang akan menjadi saksi bagi pertempuran terbesar yang pernah ia hadapi. Selama berhari-hari, pasukan Mordred semakin mendekat, dan hari ini, mereka akhirnya bertemu di medan perang yang terbentang luas di dataran Salisbury. Langit tampak suram, seperti mencerminkan ketegangan yang menggantung di udara. Lancelot menghela napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang berdebar-debar. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan menguji segala yang ia percayai. Kepercayaan pada Arthur, kesetiaannya pada Camelot, dan juga dirinya sendiri. Di kejauhan, pasukan Mordred sudah terlihat. Laskar hitam yang dipimpin oleh anak haram Arthur itu bergerak perlahan, disertai suara pedang yang disiapkan, dan kuda yang berderap keras. Lancelot mengamati mereka dengan hati-hati, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Di tengah-tengah pasukan Mordred, Lancelot dapat melihat sosok yang dikenalnya, Mordred sendiri.
yang menunggang kuda hitam besar, dengan tatapan penuh kebencian dan ambisi. Anak itu bukan lagi pemuda yang penuh harapan, melainkan seorang pria yang telah dikorbankan oleh keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan. Arthur, yang berdiri di samping Lancelot, menatap pasukan musuh dengan raut wajah yang penuh keprihatinan. Ini bukan hanya tentang perang, Lancelot, kata Arthur dengan suara berat. Ini adalah ujian bagi semua yang kita perjuangkan. Apakah Camelot akan bertahan? Ataukah semua yang kita bangun akan runtuh oleh ambisi yang tak terkendali? Lancelot mengangguk, merasakan beratnya kata-kata Arthur. Ia tidak hanya berperang untuk Camelot, tetapi untuk prinsip yang telah mengarahkan hidupnya selama ini. Kami akan menang, Yang Mulia. Kami akan melindungi kehormatan Camelot. Namun, dalam hatinya, ada keraguan yang tak bisa ia singkirkan. Apa yang akan terjadi jika perang ini berakhir dengan kehancuran? Apa yang akan terjadi jika persahabatan mereka berakhir di medan perang, terpisah oleh pedang dan darah? Pertempuran dimulai dengan teriakan perang yang menggema, dan suara kuda yang berlari cepat menghantam tanah. Pasukan kedua pihak bertempur dengan semangat yang luar biasa, saling menyerang dengan pedang, tombak, dan panah. Suara pertempuran memenuhi udara, menciptakan kebisingan yang mengerikan. Lancelot terjun ke dalam pertempuran, dengan pedangnya yang terangkat tinggi, memotong lawan-lawannya dengan presisi yang luar biasa. Setiap serangan adalah bentuk dari kesetiaan dan kehormatan yang ia junjung tinggi. Namun, di tengah-tengah pertempuran, saat ia melawan salah satu kesatria Mordred, Lancelot merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Kemanapun ia melangkah, hatinya selalu teringat pada Guinevere, pada kenyataan bahwa ia mungkin harus mengorbankan semuanya demi kerajaan yang telah lama ia lindungi. Tiba-tiba, Lancelot mendengar teriakan dari arah belakangnya. Ia menoleh dan melihat Raja Arthur bertarung melawan Mordred. Keduanya bertempur dengan kegigihan yang luar biasa. Pedang mereka saling bertemu dengan suara keras yang menggema di udara. Lancelot berlari ke arah mereka, berusaha untuk menghindari pertempuran lainnya. Namun tubuhnya terasa berat. Ia tahu bahwa akhirnya, saat yang paling menyakitkan dalam hidupnya akan datang. Ia harus memilih antara melawan anak raja atau melindungi Arthur. Mordred melihat Lancelot yang mendekat, dan senyum licik tersungging di bibirnya. "Jadi kau datang juga, kesatria sejati," katanya dengan suara penuh ejekan. "Apakah kau akan membela ayahmu yang gagal itu? Atau apakah kau akan memilih untuk mengkhianatinya seperti yang selalu kau lakukan dengan Guinevere?" Kata-kata itu memukul hati Lancelot dengan keras. Semua yang ia rasakan, semua pengorbanan, semua cinta yang terlarang, terasa begitu sia-sia di hadapan pengkhianatan ini. Tetapi Lancelot menahan diri, menatap Mordred dengan mata yang penuh ketegasan. "Kau akan menemui akhir di tangan kami, Mordred," kata Lancelot dengan suara berat. "Kami akan bertarung sampai akhir, untuk Camelot." Dengan kata-kata itu, Lancelot kembali menghadap Arthur dan Mordred, yang terus bertarung sengit. Kedua pria itu bertarung dengan pedang yang berkilau, menyalakan api semangat dalam diri Lancelot. Ia tahu bahwa, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Ia harus berdiri tegak, demi kehormatan yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. Perlahan, pertarungan mencapai titik puncaknya. Pedang Arthur dan Mordred bertemu satu kali lagi, dan dalam pertemuan itu, keduanya terjatuh. Arthur terjatuh di tanah dengan tubuhnya terluka parah, sedangkan Mordred, yang terluka di sisi tubuhnya, masih mencoba bangkit untuk melanjutkan pertempuran. Lancelot berlari menuju Arthur, menghampiri raja yang terjatuh, dan dengan cepat menariknya ke pelukannya. "Yang Mulia, bertahanlah, kami akan membawa kalian ke tempat yang aman." Namun, Arthur hanya tersenyum lemah, darah mengalir dari lukanya. "Lancelot, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini adalah akhir dari Camelot, dan mungkin juga akhir dari kita semua." Di tengah-tengah kekacauan itu, Lancelot merasakan sesuatu yang lebih besar daripada pedang dan pertempuran, sesuatu yang lebih mengerikan daripada perang itu sendiri, kenyataan bahwa Camelot yang mereka bangun kini runtuh di hadapan mereka. Dan dengan sebuah serangan terakhir, Mordred, dengan sisa tenaganya, menyerang Lancelot dengan pedang yang terangkat tinggi.
Pedang itu menyusup ke tubuh Lancelot, yang terjatuh dengan sebuah jeritan, merasakan darahnya mengalir keluar. Namun, dalam detik-detik terakhir hidupnya, Lancelot masih sempat tersenyum. Ia tahu, meskipun Camelot akan hancur, dirinya akan selamanya menjadi bagian dari legenda itu. Kehidupan setelah perang, kegelapan menutupi medan perang, angin yang tadinya berisik kini mereda, meninggalkan keheningan yang mencekam. Di sekitar mayat para kesatria yang gugur, hanya terdengar desir lembut dari ranting-ranting yang patah, seperti sebuah lagu yang mengiringi berakhirnya zaman. Di medan yang dipenuhi darah, hanya ada kepedihan dan kehancuran. Lancelot terbaring di tanah yang becek, tubuhnya yang penuh luka terasa begitu berat. Dengan nafas yang tersengal, ia masih berusaha untuk membuka matanya. Namun pandangannya kabur, seakan dunia mengaburkan segala yang ada di sekelilingnya. Jantungnya berdegup pelan, dan suara yang paling ia kenali di antara semua kekacauan itu adalah suara Arthur yang memanggil namanya. Lancelot, suaranya terdengar lemah, tetapi penuh kehangatan. Lancelot menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit. Dengan susah payah, ia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Arthur, yang kini terbaring tak jauh darinya. Yang mulia, kata Lancelot dengan suara terbata-bata, kami telah gagal. Arthur tersenyum lemah, darah mengalir dari tubuhnya yang penuh luka. Tidak, Lancelot, katanya dengan suara rendah. Kamu telah melakukan yang terbaik, untuk Camelot dan untukku. Ini, bukan salahmu. Lancelot menatap Arthur dengan mata penuh penyesalan. Kami semua berjuang, tapi ternyata tak ada yang bisa melawan kehancuran yang datang begitu cepat. Cinta, kehormatan, semuanya menjadi sia-sia. Arthur menghela nafas panjang. Tidak ada yang sia-sia, Lancelot. Kami telah memberikan segalanya untuk Camelot. Tapi sekarang, dunia berubah. Kalian, dan aku, hanya bagian dari sejarah. Yang penting adalah apa yang kita tinggalkan. Apa yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Di seberang medan perang, pasukan yang tersisa mulai menarik mundur. Mereka yang selamat dari pertarungan ini mulai mengumpulkan mayat sahabat mereka, merawat yang terluka, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan pahit. Tak ada lagi kegembiraan di wajah mereka, hanya kelelahan dan keputusasaan. Lancelot berjuang untuk tetap sadar. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tak lama lagi akan berakhir. Namun ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Arthur, sesuatu yang mungkin akan menenangkan hatinya sebelum ajal datang menjemput. Yang mulia, bisik Lancelot dengan suara hampir tak terdengar. Aku mencintai Ratu Guinevere dengan segala hatiku. Meskipun itu adalah cinta yang terlarang, aku tahu bahwa itu adalah bagian dari hidupku yang tak bisa aku hindari. Arthur menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu, Lancelot, aku tahu sejak awal, cinta kalian adalah sesuatu yang tak bisa dilarang. Tapi apa yang terjadi sekarang, itu adalah ujian bagi kita semua. Lancelot terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara lagi. Dan aku menyesal. Arthur, menyesal atas semua yang terjadi. Jika aku bisa mengubah waktu, aku akan melakukannya. Namun, Arthur menggelengkan kepala. Tidak ada penyesalan dalam cinta, Lancelot. Hanya ada pilihan. Kalian telah memilih dengan hati yang tulus. Jangan biarkan itu menjadi beban. Lancelot merasa air mata menggenang di matanya. Meskipun tubuhnya lemah, hatinya terasa begitu penuh. Ia tahu, pada akhirnya, pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah tentang kepercayaan, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah bisa dihancurkan. Keduanya terdiam sejenak, saling mengerti, sementara dunia di sekitar mereka terus berputar dengan cara yang tak lagi sama. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, Camelot tidak akan pernah menjadi seperti dulu lagi. Tetapi dalam hati mereka, tetap ada satu hal yang tak bisa diubah, perjuangan mereka, persahabatan mereka, dan cinta mereka yang abadi. Tak lama setelah itu, pasukan yang tersisa mengangkat Arthur dan Lancelot, membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Arthur, yang kini sudah sangat lemah, mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Lancelot, aku percaya padamu. Jaga Camelot, jaga kehormatan. Lancelot mengangguk dengan penuh rasa hormat. Aku akan melakukannya, Yang Mulia.
Aku akan menjaga segala yang telah kita bangun. Tapi dunia telah berubah. Badai yang datang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kekuatan yang dulu menjulang tinggi kini runtuh. Camelot, kerajaan yang pernah berdiri tegak, kini tinggal kenangan. Namun, meskipun kehancuran itu tak terhindarkan, kisah tentang Lancelot dan Arthur, tentang perjuangan mereka, tentang cinta dan pengorbanan, akan terus hidup dalam ingatan. Kehilangan dan keabadian, waktu berlalu, dan dunia Camelot kini dipenuhi oleh kenangan dan sejarah yang hampir terlupakan. Langit yang dulunya terang oleh cahaya, kini terasa kelam, menyimpan kenangan akan kerajaan yang telah runtuh. Lancelot, setelah menyaksikan kehancuran yang tak terhindarkan, kini berlayar tanpa tujuan, membawa pedangnya, Arondit, yang kini lebih berat dari sebelumnya. Keputusasaan dan kesedihan menyelimutinya, sementara perjalanan menuju tempat yang belum ia tentukan tak henti-hentinya berlangsung. Meskipun pertempuran telah usai, luka-luka yang tercipta di hati Lancelot belum juga sembuh. Kehilangan Arthur, sahabat sekaligus raja yang selama ini ia percayai, dan Guinevere, yang meskipun ia cintai, kini hanya ada dalam ingatannya, meninggalkan bekas yang mendalam. Dalam setiap langkahnya, Lancelot merasa seperti berjalan di atas tanah yang kosong, sepi, dan hampa. Lancelot memilih untuk mengasingkan diri. Ia meninggalkan jejak-jejak Camelot yang dulu gemilang dan berjalan ke arah yang tak diketahui, menuju dunia yang baru, sebuah dunia yang tidak mengenal Camelot, tidak mengenal legenda dan ksatria. Tetapi di balik penutupan dirinya, Lancelot tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Hari demi hari, ia merenung di bawah pohon-pohon tinggi, di tepi sungai-sungai yang mengalir tanpa henti, berpikir tentang semuanya yang telah terjadi. Namun, meskipun ia jauh dari keramaian dunia, kesedihan dan penyesalan tak pernah meninggalkannya. Ia ingin menghindar dari masa lalu, tetapi masa lalu itu terlalu kuat untuk dilupakan. Pada suatu malam yang sunyi, Lancelot duduk sendirian di sebuah gua di pegunungan, merenungi perjalanan hidupnya. Tidak ada suara selain desiran angin yang menyapu bebatuan. Malam itu, tiba-tiba, sebuah suara muncul dari dalam kegelapan. Lancelot. Suara itu terdengar lembut, namun jelas. Lancelot terperanjat dan segera menoleh ke arah suara itu. Di ujung cahaya yang datang dari api unggun kecil, ia melihat sosok yang dikenalnya dengan jelas. Itu adalah Lady of the Lake. Sosok itu, meskipun wajahnya tampak lebih tua dan lebih bijaksana, tetap memancarkan kekuatan dan misteri. Ia berjalan mendekat, mengenakan jubah biru yang bersinar lembut dalam cahaya bulan. Lancelot, kenapa kau mengasingkan diri? Tidakkah kau tahu bahwa dunia membutuhkanmu? Lancelot menundukkan kepalanya, merasa tidak layak untuk berdiri di hadapan Lady of the Lake. Dunia tidak lagi membutuhkan kesatria seperti aku, Lady. Camelot telah runtuh. Tidak ada yang tersisa dari semua perjuangan itu. Lady of the Lake duduk di sebelahnya. Tatapannya lembut namun penuh makna. Kehancuran Camelot bukanlah akhir dari segalanya. Kehidupanmu lebih dari sekadar kerajaan yang hancur. Kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Lancelot menatap api unggun, yang menciptakan bayang-bayang di wajahnya. Takdir apa yang bisa aku jalani? Aku telah kehilangan semuanya, teman. Ratu, bahkan harga diriku. Semua yang aku percayai telah hancur, Lady. Lady of the Lake memandangnya dengan bijak. Tidak ada yang hilang selama kita masih mengingat dan menghargai apa yang telah kita perjuangkan. Kehidupanmu, Lancelot, bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Itu tentang bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita memberikan makna pada setiap langkah yang kita ambil. Kau adalah ksatria yang bukan hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan hatimu. Dan meskipun Camelot hancur, kamu akan selalu menjadi simbol, sebuah pengingat bahwa kehormatan dan cinta tetap hidup di dalam diri kita. Lancelot terdiam. Kata-kata Lady of the Lake meresap dalam dirinya, tetapi rasa kehilangan itu masih menguasai hatinya. Aku tak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah semuanya berakhir begitu tragis. Lady of the Lake tersenyum dengan penuh pengertian. Kadang, kita tidak bisa mengubah masa lalu, Lancelot. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menghadapinya.
Jika kau ingin beristirahat dan menyerah, itu adalah pilihanmu. Namun jika kau memilih untuk hidup dan menginspirasi dunia, maka perjalananmu belum berakhir. Banyak yang membutuhkan kehadiranmu, dan dunia ini masih penuh dengan mereka yang membutuhkan ksatria sepertimu. Lancelot menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, seolah menanti jawaban dari alam semesta. Dan dalam keheningan malam itu, ia merasakan sesuatu yang baru, sebuah harapan yang mulai tumbuh dari dalam dirinya, meskipun kecil dan rapuh. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya penuh dengan kesedihan, ia tidak bisa melupakan tujuannya. Aku mengerti, Lady, kata Lancelot akhirnya. Aku akan melanjutkan perjalananku. Meskipun aku tahu akan sulit, tapi aku akan berjuang untuk apa yang masih bisa aku pertahankan. Untuk kehormatan, untuk cinta, dan untuk mereka yang tak bisa lagi melanjutkan perjuangan ini. Lady of the Lake mengangguk dengan senyum penuh kebijaksanaan. Itulah jalanmu, Lancelot, dan aku percaya, apapun yang terjadi, kisahmu tidak akan pernah dilupakan. Dengan itu, Lady of the Lake menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Lancelot dengan pemikiran yang lebih ringan, meskipun hatinya masih berat. Ia berdiri, menatap ke depan, dan melangkah maju, dengan harapan yang baru ditemukan di hatinya, bahwa meskipun segala sesuatu telah hancur, masih ada peluang untuk membangun sesuatu yang baru. Cahaya di kegelapan, waktu terus berjalan, dan langkah Lancelot tak lagi terburu-buru. Ia telah menanggalkan jubah kesatrianya dan mengenakan pakaian sederhana yang lebih cocok untuk seorang pengembara. Dengan pedang Arondit di pinggangnya, yang kini lebih dari sekadar senjata, ia menjadi pengingat akan masa lalu yang penuh luka dan kemenangan. Lancelot melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Di jalanan yang sunyi, di antara pegunungan yang tinggi dan lembah yang dalam, ia mulai menemukan kedamaian dalam kesendirian. Namun, meskipun ia berusaha menghindar dari dunia yang telah hancur, dunia itu tak bisa menghindarinya. Di setiap desa yang ia kunjungi, di setiap wajah yang ia lihat, Lancelot selalu dihormati sebagai seorang kesatria. Bahkan meskipun dirinya merasa tak layak menerima penghormatan itu. Ia tahu bahwa nama Camelot masih hidup dalam ingatan banyak orang, meskipun kerajaan itu telah runtuh. Namun, pada suatu hari yang cerah, tak jauh dari sebuah desa terpencil di pinggir hutan, Lancelot mendengar kabar yang membuatnya terhenyak. Di antara kerumunan orang yang berkerumun di sebuah pasar kecil, seorang lelaki tua berbicara dengan penuh semangat tentang suatu kejadian yang baru saja terjadi. Ratu Guinevere, kata lelaki itu dengan suara bergetar. Ratu Guinevere ditemukan. Dia masih hidup. Dia masih ada. Lancelot berhenti mendengar. Hatinya berdebar kencang. Dan seolah dunia di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Ia mendekati lelaki tua itu dan bertanya, "Apa yang kau katakan? Di mana dia? Di mana Guinevere?" Lelaki tua itu menatap Lancelot dengan mata yang bingung, namun segera mengenali sosok satria legendaris yang berdiri di depannya. Dia ditemukan di sebuah biara di luar kota, jauh di selatan. Beberapa orang mengatakan dia telah mengasingkan diri setelah perang, hidup dalam kesedihan. Tapi sekarang, mereka mengatakan dia masih hidup, meskipun tak ada yang tahu mengapa dia tidak pernah kembali ke Camelot. Lancelot merasa kebingungannya mulai terobati, tetapi juga dihantui oleh pertanyaan. Mengapa Guinevere tidak pernah kembali? Mengapa dia memilih untuk mengasingkan diri setelah semua yang terjadi? Hatinya penuh dengan keinginan untuk bertemu dengannya. Namun ia juga merasa takut akan kenyataan yang mungkin ia temui. Apakah Guinevere masih mengingatnya dengan cara yang sama? Apakah dia masih mencintainya? Dengan langkah yang cepat dan penuh tekad, Lancelot memutuskan untuk menuju biara itu, meskipun ia tahu perjalanan itu akan penuh dengan tantangan. Dalam perjalanan itu, ia tak bisa menepis perasaan yang membingungkan, perasaan cinta yang masih mengalir dalam dirinya, bercampur dengan rasa takut akan penolakan dan keraguan. Namun, ia tahu satu hal pasti, ia harus menemui Guinevere. Tidak ada lagi yang lebih penting bagi Lancelot selain itu. Setibanya di biara, sebuah tempat yang sunyi dan damai, Lancelot merasa ada ketenangan yang aneh. Bunga-bunga bermekaran di sekelilingnya, dan udara terasa sejuk dan penuh harapan.
Dengan hati yang berdebar, ia melangkah masuk, mencari ruang di mana Guinevere mungkin berada. Di dalam biara, di bawah sebuah pohon tua yang besar, disitulah ia menemui wanita yang telah lama ia rindukan. Guinevere duduk di bangku kayu, mengenakan jubah putih yang sederhana. Wajahnya lebih matang, dan matanya yang dulunya penuh semangat kini terlihat lebih tenang, namun juga penuh kenangan dan kesedihan. Rambutnya yang panjang kini lebih beruban, tetapi kecantikannya tetap bersinar dalam ketenangan yang misterius. Guinevere mengangkat wajahnya ketika merasakan kehadiran Lancelot. Matanya bertemu dengan mata Lancelot, dan dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan penuh makna yang mengungkapkan lebih dari 1000 kata. Mereka berdua hanya berdiri diam, saling memandang, merasakan kehadiran satu sama lain setelah begitu lama berpisah. Aku tahu kau akan datang. Akhirnya Guinevere berkata, suaranya lembut, namun penuh keteguhan. Lancelot berjalan mendekat, tidak dapat menahan dirinya. Guinevere, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku telah mencari-cari jawaban. Tetapi semuanya terasa begitu kosong tanpa kamu. Guinevere tersenyum, meskipun ada kepedihan di matanya. Aku tahu. Lancelot, aku tahu betapa beratnya semua ini bagi kita berdua. Tapi aku harus mengasingkan diri setelah semua yang terjadi. Aku harus menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Di sini, di biara ini, aku belajar untuk menerima kenyataan. Kami semua telah kehilangan begitu banyak. Dan aku, Lancelot, telah kehilangan diriku sendiri dalam semua kehancuran itu. Lancelot merasa sakit di dadanya mendengar kata-kata itu. Tapi kita masih hidup, Guinevere. Kita masih bisa menemukan jalan kembali. Kita bisa membangun sesuatu yang baru, bersama-sama. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa lagi menjalani hidup ini dengan kesendirian. Guinevere menatap Lancelot dengan mata yang penuh makna. Lancelot, aku tahu bahwa cinta kita adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi cinta itu juga telah membawa kita ke jalan yang penuh dengan penderitaan. Kita mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun mungkin kita bisa menemukan jalan baru, di mana kita dapat hidup dengan kedamaian di hati kita. Meskipun itu berarti kita tidak bisa bersama seperti dulu. Lancelot menundukkan kepala, merasakan beratnya kenyataan itu. Namun, di dalam hatinya, sebuah cahaya baru mulai muncul. Cahaya yang memberinya harapan akan masa depan yang baru, meskipun tanpa jaminan kebahagiaan yang sempurna. Ia tahu bahwa meskipun cinta mereka mungkin tidak bisa kembali seperti semula, ia masih bisa mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak bisa bersama, Guinevere, maka aku akan tetap menghormati keinginanmu. Tapi aku akan selalu ada untukmu, dalam hatiku, apapun yang terjadi. Guinevere tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya setelah lama, Lancelot merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun jalan mereka mungkin berpisah, mereka akan selalu mengenang satu sama lain. Dan kisah mereka akan hidup selamanya, seperti sebuah legenda yang tak akan pernah pudar. Jarak yang tak terjangkau ***. Setelah pertemuan yang emosional dengan Guinevere, Lancelot merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti beban yang selama ini mengikat hatinya, perlahan-lahan terangkat. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah kekosongan tetap mengisi ruang yang luas, sebuah jarak yang tak bisa dijembatani oleh perasaan apapun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya. Guinevere, meskipun memilih hidup dalam kesendirian dan penolakan terhadap dunia luar, masih memiliki kedamaian dalam dirinya yang membuatnya tampak kuat. Lancelot tahu bahwa keputusan untuk tidak bersama lagi bukanlah hal yang mudah baginya. Namun itulah yang terbaik untuk mereka berdua. Sebuah perasaan mendalam mengalir di dalam dirinya. Perasaan bahwa cinta mereka adalah bagian dari masa lalu yang tak bisa diulang lagi. Lancelot memutuskan untuk meninggalkan biara itu. Sebelum ia pergi, ia berdiri di pintu gerbang, menatap Guinevere untuk terakhir kalinya. Wanita itu tersenyum lembut, namun di balik senyumnya ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Lancelot tahu bahwa meskipun cinta mereka tak lagi sama, perasaan itu tak akan pernah hilang. Aku akan pergi,
Guinevere, kata Lancelot dengan suara yang penuh keteguhan. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tetapi aku tahu aku harus melangkah maju. Terima kasih atas semua kenangan yang kita miliki bersama. Guinevere mengangguk. Matanya berkilat, tetapi dia tetap tegar. Perjalananmu belum selesai, Lancelot. Kau akan menemukan jalanmu, meskipun itu sulit. Dan aku percaya, dalam hatimu, kau akan menemukan kedamaian yang kau cari. Dengan satu langkah, Lancelot berbalik, meninggalkan biara itu. Saat melangkah pergi, ia merasa dunia ini terbentang luas di hadapannya. Namun, di dalam dirinya, ada rasa kehilangan yang dalam, kehilangan akan masa lalu yang tak bisa diputar ulang. Ia tahu bahwa meskipun Guinevere masih ada di dunia ini, ia tak bisa lagi menjangkau hatinya seperti dulu. Tanda pagar perjalanan baru. Lancelot melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini dengan sebuah tujuan baru. Ia tidak lagi mencari kehormatan atau pengakuan. Ia tidak lagi ingin menjadi kesatria yang dikenal banyak orang. Ia hanya ingin mencari kedamaian untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan panjangnya, ia mendapati banyak tempat yang lebih sederhana, yang jauh dari gemerlap keagungan Camelot. Namun disitulah ia merasa lebih hidup. Ia mengunjungi desa-desa kecil, menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu membangun jembatan, memberi pelajaran pada anak-anak tentang keberanian dan kesetiaan. Dengan setiap langkahnya, Lancelot merasa bahwa meskipun Camelot telah runtuh, nilai-nilai yang ia pegang, kesetiaan, kehormatan, dan cinta, masih hidup dalam dirinya. Namun, meskipun ia menemukan kedamaian dengan cara itu, di malam hari, ketika ia duduk sendirian di bawah langit penuh bintang, bayangan Guinevere selalu mengikutinya. Perasaan cinta yang mendalam itu tak pernah sepenuhnya hilang. Disinilah Lancelot mulai menyadari sesuatu yang lebih besar, bahwa hidup bukan tentang apa yang telah hilang, melainkan tentang apa yang masih bisa diberikan. Cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi. Di dalam hatinya, Lancelot berjanji untuk selalu menjaga dunia yang telah terluka, untuk selalu menjadi pelindung bagi yang lemah, dan untuk mengingat bahwa kehormatan seorang kesatria tidak ditentukan oleh kemenangan besar, tetapi oleh bagaimana ia hidup dengan kebaikan dalam setiap langkahnya. Tanda pagar sebuah panggilan yang tak terjawab. Suatu malam, di tengah perjalanan, Lancelot mendengar desas-desus yang kembali menghampirinya. Ada sebuah wilayah yang tengah terancam oleh kekuatan gelap. Banyak yang mengatakan bahwa kehadiran Lancelot, sang ksatria legendaris, adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan ancaman itu. Walaupun hatinya bergejolak, Lancelot merasa enggan untuk kembali ke medan pertempuran, karena ia tahu betapa merusaknya peperangan bagi jiwa manusia. Namun, panggilan itu bukan hanya untuk menghentikan kekuatan gelap, itu adalah panggilan untuk menanggapi penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Lancelot tahu bahwa meskipun ia mencari kedamaian, ia tidak bisa berdiam diri ketika orang lain dalam bahaya. Di malam itu, Lancelot memutuskan untuk pergi. Namun, kali ini, ia akan bertarung bukan untuk kehormatan atau kemuliaan, melainkan untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan yang perlahan-lahan mengancam. Dengan Arondit di tangannya, ia melangkah kembali menuju pertempuran terakhir, bukan sebagai seorang ksatria yang mencari kemenangan, tetapi sebagai seorang pria yang mencari kedamaian untuk semua yang tersisa. Pertempuran yang tak pernah berakhir. Setibanya di wilayah yang terancam, Lancelot disambut oleh pemimpin desa yang panik. Kami mendengar legenda tentangmu, Lancelot. Kami tahu kau satu-satunya harapan kami, kata pemimpin itu dengan wajah penuh kecemasan. Lancelot hanya mengangguk. Aku di sini bukan untuk menjadi legenda, tetapi untuk mengakhiri penderitaan ini. Perang yang akan terjadi bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang batin. Lancelot bertarung melawan kegelapan luar dan dalam, mengingatkan dirinya sendiri bahwa tugasnya adalah mengembalikan keseimbangan. Ia berjuang dengan penuh keberanian, namun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa kenangan lama kembali, kenangan akan Camelot, akan Arthur, akan Guinevere. Dan dengan setiap serangan yang ia lakukan, Lancelot juga bertarung untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kedamaian dalam pertempuran,
bahkan jika ia harus berjuang sendirian. Pengorbanan akhir. Kegelapan yang membayangi wilayah itu semakin kuat. Pasukan bayangan yang dipimpin oleh makhluk asing dari dunia yang terlupakan, mengancam untuk menelan seluruh desa dalam kegelapan yang tak terkendali. Lancelot tahu bahwa ini bukan hanya sebuah peperangan biasa. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan keputusasaan. Dan di tengah semuanya, ia berdiri sebagai satu-satunya pelindung yang tersisa. Namun, meskipun tubuhnya kuat, meskipun pedangnya tajam, Lancelot tahu bahwa ia tak akan mampu melawan kegelapan itu sendirian. Ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik semata. Ia harus menemukan kekuatan lain, kekuatan yang telah lama ia lupakan, cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Tanda pagar menemukan cahaya dalam kegelapan. Selama berhari-hari, Lancelot memimpin para pejuang desa, mengorganisir pertahanan dan memberi mereka semangat. Di malam hari, ia berdiri sendiri, memandang ke langit yang penuh bintang, bertanya-tanya apakah ini semua adalah takdir yang sudah ditentukan baginya. Saat itulah, sebuah ingatan datang menghampirinya, wajah Guinevere, senyum lembutnya, dan kata-katanya yang terdalam. Cinta bukanlah tentang memiliki, Lancelot, tetapi tentang memberi. Lancelot menyadari bahwa inilah saatnya untuk mengimplementasikan apa yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Ia harus memberi lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia harus memberikan bagian dari dirinya, sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti. Ia harus melepaskan rasa takut dan egonya, dan berani memberikan segalanya demi dunia yang lebih baik. Dalam kesunyian malam yang sunyi, Lancelot mendekati altar batu yang ada di tengah desa. Altar itu adalah tempat suci yang telah digunakan oleh leluhur desa untuk berdoa kepada para dewa dan roh pelindung. Di sana, Lancelot berlutut, mengangkat tangan ke langit, dan mulai berdoa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua yang telah ia tinggalkan di belakang. Aku telah mencari kedamaian sepanjang hidupku, namun aku tahu bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dalam pengorbanan. Semoga aku bisa menjadi cahaya bagi dunia yang gelap ini. Semoga dengan pengorbananku, kegelapan ini akan berakhir. Lancelot berdiri dengan tekad. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang mantap, ia menuju ke medan pertempuran sekali lagi. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia bukan hanya kesatria yang membela kehormatan atau kemenangan, tetapi seorang pria yang siap untuk memberi segalanya, bahkan nyawanya sendiri, demi menyelamatkan orang lain. Tanda pagar pertarungan akhir. Perang itu berlangsung dengan dahsyat. Pasukan bayangan semakin kuat, dan Lancelot merasakan beban pertarungan ini di tubuhnya. Namun, ia terus bertarung, melawan kegelapan yang semakin mendalam, dengan Arondit di tangannya yang berkilauan. Setiap ayunan pedangnya adalah simbol dari harapan. Setiap serangan adalah doa bagi keselamatan dunia. Di tengah pertempuran, Lancelot mendengar suara-suara yang berbisik di telinganya. Suara-suara yang mengingatkannya pada masa lalu, pada Arthur, pada Guinevere, pada Camelot yang telah hancur. Namun, ia tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak bisa lagi terjebak dalam kenangan. Ia harus bergerak maju. Akhirnya, di tengah-tengah medan perang yang kacau, Lancelot tiba di hadapan pemimpin pasukan bayangan. Makhluk itu, yang berwujud seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Lancelot dengan tatapan yang penuh kebencian. Kau datang jauh-jauh hanya untuk mati, Lancelot. Suara makhluk itu menggelegar, memekakkan telinga. Aku datang untuk memberi dunia kesempatan, jawab Lancelot dengan suara tenang, meskipun tubuhnya lelah dan lukanya semakin dalam. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan ini. Pertarungan mereka menjadi sangat intens, dengan kilatan pedang dan energi gelap yang saling berbenturan. Namun, Lancelot tahu bahwa dia harus bertindak cepat, atau dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Lancelot mengarahkan Arondit ke arah makhluk itu, namun bukan dengan tujuan untuk membunuhnya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan spiritual. Dengan satu ayunan terakhir,
Lancelot menancapkan pedangnya ke tanah, dan memusatkan seluruh kekuatannya untuk memanggil cahaya yang ada dalam dirinya. Cahaya itu, yang berasal dari keyakinan, cinta, dan pengorbanan, meledak dari tubuh Lancelot, menghapus kegelapan dan mengubur pasukan bayangan dalam cahaya yang tak terhentikan. Makhluk itu berteriak, tetapi dalam sekejap, ia hancur oleh cahaya yang membanjiri medan pertempuran. Ketika semuanya reda, yang tersisa hanyalah sebuah ketenangan yang mendalam, dan desa itu kembali aman. Tanda pagar pengorbanan yang sempurna. Lancelot terjatuh ke tanah, tubuhnya lelah dan terluka parah. Namun, ada sebuah kedamaian yang memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak lagi mencari kehormatan atau pengakuan. Semua yang ia inginkan sekarang adalah kedamaian bagi dirinya dan dunia ini. Saat darahnya mengalir, ia merasa bahwa kehidupannya, meskipun penuh dengan penderitaan dan penyesalan, telah menemukan ujungnya yang indah. Cahaya yang ia ciptakan bukan hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan senyum terakhir yang lemah, Lancelot menutup matanya. Aku akan pergi, tapi aku tahu, aku akan selalu ada dalam kenangan ini, bisiknya. Di sekitar tubuhnya, para pejuang desa mulai mendekat, mengangkatnya dengan hormat. Mereka tahu bahwa Lancelot, kesatria yang luar biasa, telah memberi segalanya untuk mereka. Keberanian dan pengorbanannya akan selalu dikenang. Nama yang abadi, di desa yang kini damai. Sebuah monumen didirikan untuk mengenang Lancelot, kesatria yang memberikan pengorbanannya demi kedamaian dunia. Namanya menjadi legenda, tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi karena keberaniannya untuk mencintai, mengampuni, dan memberi. Lancelot bukan hanya kesatria, ia adalah simbol dari pengorbanan yang tak ternilai. Bahkan di zaman yang telah berlalu, nama Lancelot terus dikenang. Di malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar di langit, mereka yang mendengar cerita tentangnya akan selalu mengingat satu hal, bahwa sesungguhnya, dalam setiap pengorbanan, ada cahaya yang akan menerangi jalan bagi mereka yang masih hidup. Dan di Danau Avalon, jika angin berbisik dengan lembut, mungkin ada seorang ksatria dengan jubah putih, menunggang kuda bersinar, siap untuk melindungi dunia ini sekali lagi, jika diperlukan. Begitulah akhir cerita Lancelot, semoga terhibur.